Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Raudana Sution selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan teman-temanku semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Anis Anggraini dengan NIM 642121009 dan rekan-rekan saya yaitu Ihsan Ridho dengan NIM 6411543, Guntur Setiawan Putra dengan NIM 64212016, dan Zihan Natasha dengan NIM 64212055. Ingin menjelaskan yang berjudul Sistem Informasi Pelayanan Kebutuhan Hewan Joyful Pet. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami jelaskan materinya. Berikut latar belakang masalah. Menurut hasil penelitian Tang Chen Chow pada tahun 2013, memelihara hewan dapat memberikan banyak manfaat seperti melakukan kegiatan bersama hewan peliharaan, dapat meningkatkan kebahagiaan individu. Ada sebagian masyarakat yang merasa kesulitan dalam merawat hewan peliharaan. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pekerjaan atau kesibukan lainnya. Akhirnya, kebutuhan jasa untuk hewan peliharaan meningkat. Berdasarkan perkembangan dan kebutuhan layanan pet shop, maka perlu sebuah aplikasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. Untuk itu, dibuatlah Joyful Pet sebagai aplikasi e-commerce pet shop. Aplikasi ini bertujuan mempermudah pemilik hewan peliharaan dalam mencari informasi tentang layanan pet shop yang ada di sekitar. Aplikasi tersebut dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja secara cepat, tepat, dan akurat. Solusi pengembangan bisnis pet shop adalah jenis usaha yang menjual berbagai macam produk dan layanan terkait dengan hewan peliharaan seperti makanan, mainan, peralatan kebersihan, perawatan, serta jasa grooming, penitipan hewan, dan konsultasi kesehatan hewan. Bisnis ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemilik hewan peliharaan dalam merawat dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar serta hiburan bagi hewan kesayangan mereka. Untuk mengembangkan bisnis pet shop, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, antara lain: 1. Ekspansi produk. Menawarkan berbagai macam produk baru yang relevan dengan kebutuhan pemilik hewan peliharaan, seperti makanan organik, mainan interaktif, atau peralatan kebersihan inovatif. Diverifikasi, produk dapat menarik pelanggan baru dan meningkatkan penjualan. 2. Layanan tambahan. Memperluas layanan dengan menambah jasa-jasa seperti grooming, penitipan hewan, atau konsultasi kesehatan hewan. Ini dapat meningkatkan pendapatan dan membuat pelanggan lebih loyal. 3. Pendidikan dan pelatihan. Menyediakan sesi pendidikan atau pelatihan secara gratis untuk pemilik hewan peliharaan seperti seminar tentang perawatan hewan, pelatihan dasar untuk hewan peliharaan, atau pertemuan kelompok untuk berbagi pengalaman. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran pelanggan tentang produk dan layanan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih dekat dengan komunitas hewan peliharaan. 4. Pemasaran digital. Memanfaatkan pemasaran digital untuk meningkatkan kehadiran online, membuat situs web yang informatif dan mudah digunakan. Aktif di media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan dan gunakan strategi pemasaran online seperti iklan berbayar dan kampanye email untuk menjangkau audiens yang lebih luas. 5. Program keanggotaan atau diskon. Menawarkan program keanggotaan atau diskon kepada pelanggan yang setia. Ini bisa berupa harga reguler, pengumpulan poin untuk hadiah, atau akses eksklusif penawaran khusus. Program semacam ini dapat mendorong pembeli berulang dan membangun loyalitas pelanggan. 6. Kolaborasi dengan komunitas lokal. Membangun kemitraan dengan organisasi atau komunitas hewan peliharaan lokal seperti penyelamat hewan, organisasi amal hewan, atau pemerintah setempat. Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran mereka dan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam acara-acara atau kegiatan komunitas. 7.
evaluasi, dan umpan balik pelanggan. Selalu terbuka terhadap umpan balik dari pelanggan dan gunakan informasi ini untuk terus meningkatkan produk dan layanan dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dan dapat menghasilkan pengalaman belanja yang lebih baik dan membangun reputasi yang positif. Manfaat program 1. Sistem manajemen inventaris. Membuat fitur yang memungkinkan pemilik pet shop untuk melacak stok barang, melakukan pemesanan ulang otomatis ketika stok mulai menipis, dan mengatur kategori barang dengan mudah. 2. Layanan pemesanan online. Menambahkan fitur pemesanan online sehingga pelanggan dapat memesan produk atau layanan dari pet shop secara praktis, menyediakan opsi pengiriman atau penjemputan di toko untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. 3. Sistem manajemen pelanggan. Membuat database pelanggan yang terintegrasi dengan aplikasi sehingga pemilik pet shop dapat melacak riwayat pembelian, preferensi, dan informasi kotak pelanggan. Hal ini dapat membantu dalam memberikan layanan yang lebih personal kepada pelanggan. 4. Sistem pencatatan kesehatan hewan peliharaan. Membuat fitur yang memungkinkan pemilik hewan peliharaan untuk mencatat riwayat kesehatan hewan peliharaan mereka, termasuk jadwal vaksinasi, perawatan rutin, dan riwayat penyakit. Hal ini akan membantu pemilik hewan peliharaan untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan mereka dengan lebih baik. 5. Fitur konsultasi veteriner online. Menambahkan fitur yang memungkinkan pemilik hewan peliharaan untuk berkonsultasi dengan veteriner secara online. Pemilik hewan peliharaan dapat memberikan pertanyaan atau masalah kesehatan hewan peliharaan mereka dan menerima saran atau rekomendasi dari veteriner secara langsung melalui aplikasi. 6. Pemberitahuan jadwal perawatan. Membuat fitur pemberitahuan otomatis untuk mengingatkan pemilik hewan peliharaan tentang jadwal vaksinasi, perawatan rutin, atau kunjungan ke dokter hewan. Hal ini akan membantu pemilik hewan peliharaan untuk tidak melewatkan jadwal perawatan yang penting untuk kesehatan hewan peliharaan mereka. 7. Ada direktori dokter hewan dan layanan kesehatan hewan. Menyediakan informasi lengkap tentang dokter hewan, klinik hewan, atau layanan kesehatan lain hewan lainnya di sekitar lokasi pengguna. Pemilik hewan peliharaan dapat dengan mudah menemukan dan menghubungi dokter hewan terdekat jika diperlukan. Perkenalkan, nama saya Butsu Putra dengan NIM 641-2016. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap pelaksanaan dari homepage Joyful Pets kelompok saya. Di sini ada halaman login. Berikut ini adalah halaman login dari Joyful Pets dengan opsi untuk memasukkan dengan menggunakan akun Google atau Facebook atau Apple, yang merupakan fitur yang sangat berguna untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Berikut ini adalah penjelasan halaman login menu tersebut untuk memudahkan pada aplikasi. Yang pertama itu ada pilihan login menggunakan akun. Jadi di sini kalian bisa tambahkan tombol atau opsi untuk login menggunakan akun Google, Facebook, atau Apple dengan menampilkan opsi di awal tampilan masuk atau login untuk memudahkan para pengguna baru agar lebih efisien. Yang kedua, kalian bisa memiliki tautan atau tombol yang jelas. Gambar tombol tautan untuk setiap opsi login. Sosial media mudah ditemukan dan jelas menggunakan ikon familiar untuk setiap platform. Misalnya gambar ikon Google untuk Google, ikon Facebook untuk Facebook, dan ikon Apple to Apple. Yang ketiga itu ada koefisien pada tampilan. Di sini menggunakan gaya visual yang seragam untuk tombol-tombol elemen pada halaman login. Dengan begitu membantu pengguna aplikasi ini dapat menggunakan aplikasi ini dengan mudah untuk mengenali opsi yang mereka pilih. Dan yang keempat itu ada kemudahan aliran login yang lancar. Jadi aliran login dari setiap opsi Google, Facebook, atau Apple berjalan dengan lancar setelah pengguna memilih salah satu opsi. Selanjutnya akan diarahkan ke halaman otorisasi yang sesuai dengan platform yang pengguna pilih. Kemudian secara otomatis kembali ke aplikasi setelah berhasil login. For the next slide ada di sini ada tampilan loginnya ya.
tampilan halaman login untuk registrasi. Dan yang kedua ini ada halaman profile. Pada halaman profile ini diisi dengan data diri Anda. Selain itu, halaman profil ini juga merupakan tempat di mana pengguna dapat melihat dan mengelola informasi yang berkaitan dengan pemeliharaan mereka. Jadi berikut ini adalah penjelasan mengenai halaman profil. Yang pertama itu ada informasi dasar pemeliharaan. Halaman profil ini menampilkan informasi dasar mengenai peliharaan pengguna. Ini juga termasuk nama peliharaan, jenisnya, bisa anjing, kucing, burung, atau monyet, dan lain-lain, usia, berat badan, dan tinggi badannya, dan foto peliharaannya. Informasi ini membantu pengguna untuk dengan mudah mengidentifikasi dan mengelola profil peliharaan pengguna. Dan yang kedua ini ada riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan atau health. Bagian ini mencakup riwayat kesehatan dari peliharaan yang Anda titipkan kepada kami. Ini juga bisa mencakup catatan vaksinasi, riwayat kunjungan dokter hewan, riwayat obat-obatan, dan informasi kesehatan penting lainnya. Riwayat kesehatan yang terperinci memungkinkan pengguna untuk merawat peliharaan mereka lebih baik dan memberikan informasi yang berguna saat berkonsultasi dengan dokter hewan. Yang ketiga ini ada food atau makanan. Jadi di halaman profil ini pengguna juga dapat mengenal semua jenis makanan bagi para peliharaan Anda. Dan yang keempat ini ada mood atau perasaan. Jadi mood icon pada aplikasi untuk menjelaskan kondisi mood hewan di dalamnya biasanya dirancang untuk memberikan visual yang intuitif dan mudah dipahami kepada pengguna. Dan yang kelima itu ada pengaturan privasi dan keamanan. Jadi di halaman profil ini juga menjamin privasi dan keamanan Anda untuk mengontrol siapa yang dapat melihat informasi tentang peliharaan mereka atau peliharaan Anda. Ini penting juga untuk menjaga privasi data pengguna dan peliharaan mereka, serta memberikan pengguna kendali penuh atas informasi yang mereka bagikan di aplikasi. Di sini ada tampilan tentang halaman profilnya, by the way. Dan for the next slide ada home page atau halaman home. Jadi pada halaman home ini terdapat menu status lokasi hewan. Biasanya dirancang untuk memberikan informasi tentang lokasi-lokasi hewan yang dimiliki oleh Anda. Status hewan, kesehatan, makanan atau moodnya yang dapat diketahui dengan menggunakan alat canggih berupa kalung beserta pembelian keperluan hewan. Dan saya akan menjelaskan penjelasannya. Yang pertama ini ada daftar hewan. Jadi pada halaman homepage ini menampilkan daftar hewan yang dimiliki oleh pengguna atau yang Anda titipkan kepada kami. Setiap hewan biasanya diidentifikasi dengan nama atau gambar. Selain itu, pengguna dapat melihat status lokasi masing-masing hewan Anda. Yang kedua ini ada status dan lokasi. Di bawah hewan dalam daftar, ada status lokasi yang menunjukkan di mana hewan tersebut berada. Status ini bisa berupa teks seperti di rumah, sedang berjalan, atau di kandang, atau tidak diketahui, atau anon. Pengguna dapat melihat status lokasi ini untuk memantau keberadaan hewan Anda. Dan juga di halaman ini dapat menyediakan pengaturan di mana pengguna dapat mengelola preferensi dan pengaturan terkait dengan pemantauan lokasi hewan ini. Alright, di sini ada pet status atau pet status. Jadi di halaman home ini berisi menu pet status atau status mood hewannya. Healthy-nya dan food-nya biasanya dirancang untuk memberikan pemantauan yang komprehensif terhadap kesejahteraan hewan terhadap pengguna. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama ini ada pet mood. Bagian ini juga menampilkan informasi tentang mood. Yang pertama itu ada pet mood. Bagian itu menampilkan informasi tentang mood atau status emosional hewan peliharaan Anda. Setiap hewan dapat memiliki ikon atau teks yang menunjukkan mood mereka. Bisa senang, sedih, bahagia, atau takut, atau marah, dan bisa lain-lain. Ini juga dapat membantu pengguna untuk memahami perasaan hewan mereka dan memberikan perhatian yang sesuai jika diperlukan.
Yang kedua ini ada health status. Menu ini memberikan informasi tentang kesehatan hewan peliharaan Anda. Ini mungkin mencakup detail seperti berat badan mereka, kondisi fisik umum, riwayat kesehatan terbaru, dan jadwal perawatan medis atau vaksinasi pengguna. For the next slide. Oh, belum for the next slide ternyata. Yang ketiga ini ada food status. Bagian ini juga memberikan informasi tentang pola makan dan nutrisi hewan peliharaan. Ini mencakup detail seperti jenis makanan yang diberikan, jumlah porsinya, waktu makan terakhir, dan preferensi makanan. Pengguna dapat menggunakan informasi ini untuk memastikan bahwa hewan mereka menerima makanan yang cukup dan baik dan healthy. Dan di sini ada halaman home-nya tentang di aplikasi Joyful Pets. Slide selanjutnya di sini ada halaman Discover. Pada halaman Discover ini terdapat beberapa kebutuhan hewan seperti veterinary, mencakup diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, manajemen kesehatan, dan kesejahteraan hewan. Yang kedua itu ada grooming atau perawatan fisik, sosial, dan emosional pada hewan. Yang ketiga ini saya akan menjelaskan tentang boarding. Jadi boarding ini ada di halaman Discover, yaitu menu pelayanan boarding hewan, yaitu tempat di mana pengguna dapat menemukan informasi tentang layanan penitipan hewan. Untuk more than details akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Budi Putra. Peace out. Peace out. Dah. Baik, saya Dian Natasha akan menjelaskan lebih lanjut mengenai halaman Discover. Di sini terdapat menu veterinary, mencakup diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, manajemen kesehatan, dan kesejahteraan hewan. Pada halaman Discover dengan menu pelayanan veterinary merupakan platform yang dirancang untuk membantu pengguna menemukan dan mengakses layanan kesehatan hewan melalui internet. Pada daftar dokter hewan di samping mungkin menampilkan daftar yang tersedia untuk konsultasi secara online. Setiap dokter hewan mungkin disertai dengan profil yang mencakup informasi tentang spesialisasi, pengalaman, kualifikasi, serta jam kerjanya. Setiap dokter hewan yang terdaftar disertai dengan deskripsi layanan yang ditawarkan secara online. Ini bisa termasuk konsultasi umum, diagnosa penyakit, resep obat, saran perawatan, dan banyak lagi. Deskripsi ini membantu pengguna memahami apa yang dapat mereka harapkan dari konsultasi dengan dokter hewan tersebut. Menu tersebut juga menyertakan jadwal ketersediaan setiap dokter hewan untuk konsultasi secara online. Ini memungkinkan pengguna untuk melihat kapan dokter hewan tersedia untuk konsultasi dan membuat janji sesuai dengan jadwal yang sesuai dengan mereka. Dan juga bisa berkonsultasi agar para dokter atau spesialis tertentu untuk bisa memberikan pelayanan secara langsung dengan mendatangi tempat pengguna berada. Tujuannya untuk memberikan akses mudah dan cepat bagi pemilik hewan peliharaan untuk mendapatkan perawatan kesehatan hewan dari kenyamanan rumah mereka. Ini merupakan solusi yang sangat bermanfaat bagi mereka yang tidak dapat mengunjungi klinik hewan fisik ataupun membutuhkan konsultasi cepat dan praktis. Berikutnya ada menu grooming, perawatan fisik, sosial, emosional pada hewan. Halaman Discover dengan menu pelayanan grooming hewan merupakan platform yang dirancang untuk membantu pengguna menemukan dan mengakses layanan grooming hewan secara online. Berikut penjelasannya. Yang pertama, daftar layanan grooming menampilkan daftar layanan grooming hewan yang tersedia secara online. Layanan ini dapat mencakup mandi, pemotongan bulu, pemotongan kuku, perawatan gigi, perawatan telinga, dan lain sebagainya. Setiap layanan grooming yang terdaftar disertai dengan deskripsi yang menjelaskan secara detail
apa yang termasuk dalam layanan tersebut. Misalnya layanan mandi mungkin mencakup penggunaan sampo khusus, pemijatan, dan pengeringan bulu. Deskripsi ini membantu pengguna memahami proses dan manfaat dari setiap layanan grooming. Yang kedua ada harga dan paket. Halaman tersebut disertai informasi tentang harga layanan grooming dan paket yang ditawarkan. Ini membantu pengguna untuk mengetahui biaya yang diperlukan dan memilih paket yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Yang ketiga ada rating dan ulasan. Pengguna diberikan informasi tentang rating dan ulasan dari pengguna sebelumnya tentang setiap penyedia layanan grooming. Ini membantu pengguna untuk mendapatkan gambaran tentang kualitas layanan yang ditawarkan dan membuat keputusan yang lebih terinformasi. Selanjutnya halaman boarding. Pada halaman Discover dengan menu pelayanan boarding hewan merupakan tempat di mana pengguna dapat menemukan informasi tentang layanan penitipan hewan. Pada saat mereka perlu pergi atau tidak dapat merawat hewan mereka sendiri untuk sementara waktu. Setiap penyedia layanan penitipan hewan memiliki deskripsi layanan yang menjelaskan jenis hewan yang dapat dititipkan, fasilitas yang tersedia, misalnya kandang pribadi, area bermain, perawatan kesehatan, dan kebijakan terkait makanan, obat-obatan, dan perawatan khusus. Menu ini juga dilengkapi dengan fitur pencarian yang memungkinkan pengguna untuk mencari penyedia layanan berdasarkan kriteria tertentu, seperti lokasi, jenis hewan yang dititipkan, fasilitas yang tersedia, atau dan juga harga. Dengan adanya halaman Discover dengan menu pelayanan boarding hewan bertujuan untuk memberikan akses mudah bagi pemilik hewan peliharaan untuk menemukan tempat yang aman dan nyaman untuk menitipkan hewan mereka ketika mereka tidak dapat merawat hewan mereka sendiri. Ini memberikan kemudahan dan ketenangan pikiran kepada pemilik hewan pada saat mereka pergi dan mengetahui bahwa hewan mereka akan dirawat dengan baik selama absen mereka. Selanjutnya halaman shop. Pada halaman shop dengan menu food yang menampilkan rekomendasi makanan hewan serta item pet, aksesoris, dan perangkat IoT. Internet of Things dirancang untuk memberikan pengguna pilihan yang luas untuk perawatan hewan peliharaan mereka. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada makanan hewan, rekomendasi makanan hewan, daftar makanan hewan yang direkomendasikan berdasarkan merek, jenis, atau kebutuhan khusus hewan peliharaan seperti makanan kucing, makanan anjing, makanan khusus diet, dan lain-lain. Pada item pet, berisi produk-produk yang berkaitan dengan perawatan kesehatan hewan seperti suplemen vitamin, obat-obatan, produk pembersih gigi, sikat bulu, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga ada aksesoris, berisi rekomendasi aksesoris, daftar aksesoris hewan seperti mainan, tempat tidur, kerat, tali, atau perlengkapan lainnya yang dapat meningkatkan kenyamanan dan kebahagiaan hewan peliharaan. Dilanjut dengan fitur IoT atau Internet of Things. Rekomendasi IoT device, daftar perangkat IoT yang terdapat digunakan untuk memantau atau meningkatkan kesejahteraan hewan seperti pelacak, aktivitas atau pemberi makanan otomatis, kamera pengawas hewan, harga dari masing-masing perangkat IoT yang direkomendasikan, dan tentang deskripsi produk, informasi tentang fitur IoT, cara kerja dan kegunaan dari masing-masing perangkat IoT. Berikut ini adalah tampilan pada chart keranjang. Menu keranjang pada halaman shop adalah tempat pengguna untuk melihat dan mengelola item yang telah mereka tambahkan untuk dibeli. Pada halaman chart keranjang di sini ada daftar item. Halaman keranjang yang akan memilih daftar item produk yang telah dipilih oleh pengguna untuk dibeli setiap item. Mungkin disertai dengan gambar atau nama produk, kualitas, harga per item, dan total harga untuk setiap item. Yang kedua, harga total. Di sini ada halaman keranjang untuk menampilkan harga total dari semua item yang ada di keranjang. Ini termasuk jumlah harga dari semua item yang berlaku. Dan juga ada pilihan pengiriman. Pada pengguna mungkin diberikan opsi untuk memilih setiap metode pengiriman yang akan diinginkan, seperti pengiriman standar, pengiriman ekspres, atau
eh, pengambilan langsung terhadap joko jika tersedia. Yang kedua ada ringkasan pembayaran seperti halaman keranjang, biasa untuk menyertakan ringkasan pembayaran yang menampilkan subtotal belanja biasa, pengiriman, total pembayaran dan detail biasanya seperti jika ada. Juga terdapat tombol aksi seperti lanjutan ke pembayaran atau check out yang memungkinkan pengguna untuk melakukan proses pembelian mereka setelah meninjau keranjang mereka. Di situ ada, dan juga ada fitur edit atau hapus item. Penggunanya biasanya diberikan untuk opsi untuk membeli atau menghapus item dari keranjang mereka jika mereka ingin mengubah pilihan mereka sebelum melakukan pembayaran. Dan juga halaman keranjang pada aplikasi Petshop Joyful Pets bertujuan untuk memberikan pengalaman belanja yang mudah dan nyaman bagi pengguna. Mungkin mereka untuk meninjau dan mengatur pembelian mereka sebelum melakukan ke proses pembayaran. Pada halaman pembayaran ini terdapat di mana pengguna dapat mengatur dan menyelesaikan proses pembayaran transaksinya melalui beberapa banking untuk produk yang mereka beli, memberikan pengguna pengalaman yang lancar dan aman dalam menyelesaikan transaksi. Dan juga tempat di mana pengguna menerima informasi bahwa pesanan mereka telah berhasil diproses, dan berikut penjelasannya. Sebagai berikut. Ringkasan pembelian. Halaman pembayaran menampilkan ringkasan dari semua item di keranjang pengguna, termasuk jumlah harga untuk setiap item, biaya pengiriman, pajak, dan pembayaran. Informasi dan juga ada informasi pengiriman. Pengguna akan diminta untuk memasukkan informasi pengiriman seperti nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Informasi ini dapat diperlukan untuk mengirimkan pesan kepada mereka dengan tepat dan benar. Yang ketiga ada metode pembayaran. Pengguna akan memberikan opsi untuk memilih metode pembayaran yang akan diinginkan seperti kartu kredit atau debit, transfer bank, e-wallet, atau pembayaran melalui platform pembayaran pihak ketiga. Ringkasan pembayaran. Halaman pembayaran menampilkan ringkasan total pembayaran termasuk jumlah harga untuk semua item, biaya pengiriman pajak, dan diskon. Ini membantu pengguna untuk melihat dengan jelas jumlah yang harus mereka bayar. Dan ada konfirmasi pesanan. Sebelum menyelesaikan pembayaran, pengguna mungkin akan diminta untuk mengkonfirmasi pesanan mereka. Hal ini memungkinkan untuk mereka untuk meninjau kembali pesanan mereka apakah benar sebelum melakukan pembayaran. Dan juga ada tombol pembayaran. Terdapat tombol pembayaran seperti bayar sekarang atau lanjutkan ke pembayaran. Ini memungkinkan pengguna untuk memulai proses pembayaran setelah mereka memeriksa dan mengkonfirmasi pesanan mereka. Konfirmasi pembayaran. Setelah melakukan pembayaran berhasil dilakukan, dengan pengguna akan menerima konfirmasi pembayaran yang berisi rincian pesanan mereka, nomor transaksi, dan perkiraan waktu pengiriman. Ini memberikan pengguna kepastian bahwa pembayaran mereka akan diterima dan pesanan mereka akan segera diproses. Dengan demikian, halaman pembayaran pada aplikasi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman pembayaran yang aman, mudah, dan efisien bagi pengguna. Memungkinkan mereka untuk menyelesaikan pembelian mereka secara cepat dan tanpa masalah. Berikut ini adalah tampilan pada halaman ulasan. Ini tepat bagi pelanggan setelah melakukan transaksi atau setelah melakukan transaksi pada aplikasi Joyful Pets. Dengan demikian, kesimpulan dari aplikasi Joyful Pets yang kita buat prototipenya. Perancangan sistem informasi pelayanan kebutuhan hewan adalah sebuah upaya untuk menciptakan platform atau infrastruktur yang memungkinkan pemilik hewan dengan mudah mengakses berbagai layanan terkait
hewan peliharaan mereka. Yang pertama, ada tujuan utama, meningkatkan aksibilitas dan komunitas layanan kesehatan, grooming, penitipan hewan, dan kebutuhan lainnya untuk hewan peliharaan. Fitur utama termasuk pencarian dan pemesanan layanan, manajemen, jadwal, histori medis hewan, pengiriman perawatan rutin, integrasi dengan klinik hewan dan penitipan serta pembayaran online. Manfaat: memudahkan pemilik hewan untuk merencanakan dan mengakses layanan penting untuk kesejahteraan hewan peliharaan mereka. Ini juga membantu penyedia layanan untuk mengelola jadwal, histori pasien dan administrasi serta efisiensi. Dan juga ada faktor keamanan. Pentingnya melindungi data sensitif seperti riwayat medis hewan dan informasi pembayaran melalui penggunaan teknologi. Enkripsi dan kebijakan layanan yang ketat. Dan juga ada tantangan. Tantangan termasuk integrasi dalam berbagai sistem klinik hewan dan penitipan pelatihan pengguna, serta memastikan pengalaman pengguna yang intuitif dan efisien. Dengan merancang sistem informasi pelayanan kebutuhan hewan dengan baik, kita dapat meningkatkan perawatan dan kualitas hidup hewan peliharaan sambil memudahkan pemilik untuk mengelola kebutuhan mereka. Peace out. Dah.